Shalom sahabat Kristus dimanapun kita berada. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dalam menjalani hidup ini ada banyak persoalan yang sementara terjadi di bangsa kita. Khususnya saat ini adanya virus corona membuat semua orang menjadi takut, menjadi khawatir untuk melangkah dalam hidup ini. Tapi sebagai orang yang percaya, kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ada 5 HP hal penting yang perlu kita ingat di dalam kita menjalani hidup yang Tuhan percayakan. HP yang pertama berbicara tentang Tuhan Allah mengasihi saudara dan mempunyai suatu rencana yang indah bagi hidup saudara. Apapun keadaan kita, persoalan yang sementara terjadi, ingatlah bahwa Tuhan Allah mengasihi kita dan Dia punya rencana yang begitu indah. Yohanes 10 ayat 10b, firman Tuhan katakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Namun dalam menjalani hidup ini kita tidak bisa merasakan kasih dan rencana Allah. Ingat HP yang kedua hal penting, kita manusia berdosa. Roma 3:23 bilang semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sedangkan Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Dosa menjadi penghambat jawaban-jawaban doa kita kepada Tuhan. Karena itu pentingnya kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang, jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. HP yang ketiga, hal penting yang ketiga, berbicara tentang Yesus jalan keluar. Setiap persoalan yang kita alami, ketika kita datang dan menyerahkan kepada Tuhan, maka janji Tuhan tergenapi dalam kitab Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena Yohanes 14 ayat 6 katakan, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Ketika kita datang kepadanya, Yesus akan memberikan jalan keluar bagi kita. HP yang keempat, hal penting, berbicara tentang bagaimana kita mau mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bagian firman Tuhan yang meneguhkan dalam Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Apapun persoalan yang kita alami hari-hari ini, ataupun saat ini, persoalan virus corona yang terjadi di bangsa kita, kita perlu ingat bahwa ada Yesus jalan keluarnya. Karena itu kita perlu membuka pintu hati kita, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ada satu saran doa, jadi ini bukan persoalan kata-katanya, tetapi kita mengimani Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita mau sama-sama berdoa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun bisa mengikutinya di dalam hati. Bukan kata-katanya, tetapi ingat kekuatan doa mampu mengubah segalanya. Bisa mengikuti saran doa ini. Tuhan Yesus, saya sangat memerlukan Dikau. Saya membuka pintu hatiku dan menerima Dikau sebagai Juru Selamat dan Tuhanku. Terima kasih karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosaku. Kuasailah tata hatiku, bentuklah saya menjadi seorang pribadi yang seturut kehendak Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib. Amin. Ketika kita berdoa mengundang Kristus masuk ke dalam hidup kita, yakin dan percaya bahwa Kristus ada dalam hidup kita dan Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat yang ke-5b, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan nyata dalam hidup kita. Kita sudah menerima Kristus, kita perlu ingat HP yang kelima, berbicara tentang kita harus berserah penuh hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita perlu untuk bertumbuh di dalam Tuhan. HP ini berbicara tentang hal penting. Ada 3 hal penting yang membawa kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Yang pertama berbicara tentang terus berdoa. Yang kedua membaca firman Tuhan. Yang ketiga kita mau menjadi orang yang taat. Taat dari kiri ke kanan taat, dari atas ke bawah taat, bahkan dari kanan ke kiri pun tetap taat. Taat kepanjangannya tanda aku anak Tuhan. Biarlah hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Biarkanlah kita menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan.
dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom.